kamar mandinya bagus, toiletnya bagus, ya kan? Tapi pembuangan dia tidak kedap. Nah, dia masih membuang tinjanya ke parit busuk gitu. Apakah tangki septik yang ada di rumah atau penampung yang ada di rumah itu bisa menampung sekian ton? Enggak kan? Berarti dia kemana? Merembes dia, ya kan? Merembes dia ke lingkungan. Nggak mungkin dia terbang menguap gitu kan. Sementara ya kalau ada daerah-daerah di tepi pantai ya, kalau dia tinjanya dibuang ke laut gitu, itu ikan tidak ada bisa hidup di sana. Karena dia merusak terumbu karang. Ganas memang tinja kita ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita di podcast Apa Cerita. Kali ini kita akan berbincang-bincang tentang penyediaan akses air minum dan juga sanitasi aman di Sumatera Utara. Kita tahu bahwa persoalan akses air minum dan juga sanitasi aman merupakan hal yang penting untuk kesehatan kita semua. Tapi kita tahu bahwa populasi yang meledak ya, banyaknya populasi penduduk tidak dibarengi dengan ketersediaan sumber daya air. Akibatnya krisis air melanda di berbagai wilayah di Indonesia dan juga di Sumatera Utara. Untuk itu kita di sini sudah hadir seorang narasumber yang sangat berkompeten di bidangnya, Kak Zulfa Ermiza. Selamat sore Kak Zulfa, apa kabar? Selamat sore Mbak Anggi, kabar baik. Alhamdulillah. Nah, sebelum kita lanjut diskusi dan bincang-bincang, saya akan membacakan sekilas biodata Kak Zulfa. Kak Zulfa background pendidikan, teknik lingkungan dan manajemen pelayanan publik ya Kak. Dan beliau sudah 15 tahun berkiprah di Sumatera Utara. Wow, sudah lama juga ya Kak. Kiprahnya itu ya dengan berbagai program kerjasama USAID dengan pemerintah provinsi dan juga pemerintah kabupaten kota di Sumatera Utara. Jadi ada program kesehatan ya Kak, Good Government, IWOS dan juga WRM ya Kak. Nah, luar biasa nih narasumber kita. Baik, kita mungkin langsung saja nih Kak. Ini kan ketersediaan air ini merupakan hal yang penting bagi kehidupan kita gitu kan. Nah, ini bagaimana Kakak melihat di Provinsi Sumatera Utara gitu? Bagaimana permasalahan akses air bersih dan juga sanitasi aman ini? Apakah banyak wilayah yang belum gitu ya tersedia, dan juga titik-titik mana saja nih Kak yang perlu kita menjadikan penting gitu ya, harus kita tersediakan akses air minum dan juga sanitasi aman ini? Silakan Mbak. Baik Mbak Anggi, selamat sore teman-teman semua. Ya, seperti yang disampaikan tadi bahwasanya USAID IWOS Tangguh ya, di mana kami berprogram dan bekerja saat ini di Sumatera Utara melihat ketersediaan air minum ataupun sanitasi ini merupakan suatu hal yang penting. Kalau kita lihat di Sumatera Utara, kita dari 33 provinsi itu baru mempunyai sekitar 19 PDAM. Ya. Jadi belum semua kabupaten kota di Sumatera Utara mempunyai PDAM. Nah, sebagaimana kita tahu bahwasanya PDAM ini adalah operator penyedia air minum ya. Nah, dari program kami pun memang kami mengajak bersama Dinas Kesehatan mengajak masyarakat untuk mempergunakan sumber air minumnya itu berasal dari PDAM. Karena kita tahu air PDAM itu sudah mengalami pengolahan ya, misalnya klorinasi, kemudian untuk mematikan bakterinya dan memastikan bahwa air minum yang dikonsumsi oleh masyarakat yang masuk ke rumah-rumah kita itu sudah bebas dari E. coli. Nah, selain dari sumber air PDAM, masyarakat kita memang masih mempergunakan air mata air seperti itu. Nah, kalau kami di USAID IWOS Tangguh dan juga mungkin di Dinas PUPR ataupun Bapeda di seluruh kabupaten kota dan juga provinsi dan Dinas Kesehatan mendefinisikan bahwa sumber air minum ini ada jaringan perpipaan oleh PDAM dan jaringan non perpipaan oleh non PDAM. Nah, kalau kita melihat untuk seluruh Sumatera Utara, kalau kita bisa melihat dari data itu tadi masih belum banyak ya
masyarakat yang bisa dilayani oleh PDAM karena baru ada 19 PDAM di Sumatera Utara. Kemudian memang ya dari PDAM Tirtanadi selaku PDAM punya provinsi, mereka mempunyai juga beberapa KSO di beberapa kabupaten kota. Tapi itu belum bisa mengaliri semua wilayah. Dan keberadaan PDAM pun juga belum bisa mengaliri seluruh kabupaten misalnya karena masih terpusat di wilayah perkotaannya seperti itu. Dan begitu juga dengan sumber mata air yang ada, itu juga banyak jenisnya, ada yang terlindungi, ada yang belum terlindungi. Nah, kalau kita melihat ini memang suatu hal yang sangat krusial ya yang kita hadapi, bahwasanya ketersediaan air sumber air bersih atau sumber air minum ini sangat penting ya untuk masyarakat kita. Sedangkan korelasinya dengan sanitasi, apalagi ini sanitasi aman ya, berdasarkan definisi saja kita ini masih berbeda-beda ya. Ketika kami memulai pelaksanaan program ini beberapa tahun yang lalu, bahwasanya kita pengen mengetahui seberapa sih angka ya data dari kabupaten kota yang sudah mempunyai sanitasi aman seperti itu ya kan. Banyak yang masih mengkira-kira, jadi kirologi gitu. Nah, mereka sekian persen, tapi sebenarnya itu ada indikatornya. Suatu daerah atau perkotaan bisa mengklaim mereka sudah mempunyai sanitasi aman ketika di wilayahnya itu sudah ada manajemen pengelolaan sanitasi perkotaan. Sudah ada operator air limbahnya, apakah UPTD atau PDAM seperti Direktorat Air Limbah Tirtanadi misalnya kan. Mereka sudah mempunyai instalasi pengelola lumpur tinja IPLT. Sementara dari 33 kabupaten kota belum separuh mempunyai UPTD ataupun mempunyai IPLT. Nah, artinya ini juga masih jauh kita ya di Sumatera Utara untuk bisa mengklaim untuk sanitasi aman ini. Artinya masih banyak pekerjaan-pekerjaan yang harus kita kerjasamakan ya, baik bersama pemerintah provinsi, kabupaten kota dan juga dengan pemerintah nasional. Nah, kalau suatu kota sudah bisa mengklaim sanitasi aman, artinya semua hal-hal tadi itu mereka sudah punya gitu. Ada lembaga pengelola dan yang paling utama ada IPLT. Walaupun tidak ada IPLT di setiap kabupaten kota, mereka bisa bekerja sama antara kabupaten kota yang berdekatan. Itu bisa dilakukan. Nah, ini yang harus kita dorong dilakukan di Sumatera Utara. Kalau melihat perbincangan tadi nih ya Kak Zulfa ini, artinya baik akses air yang aman, yang bersih gitu dan sanitasi ini kita belum aman di Sumatera Utara ya Kak ya. Iya. Kalau dari angka ya, Sumatera Utara itu mempunyai target. Kita untuk sanitasi layak yang kita sebut 90% dan 15% diantaranya itu aman. Itu target kita di 2024. Tapi kenyataannya kita itu masih belum sampai 10% pun belum kita capai seperti itu ya. Kemudian untuk air minum itu 100% harus layak dan 15% diantaranya aman gitu kan. Kalau air minum yang aman itu dia ada kriterianya, dia sudah 24 jam. Jadi tidak ada lagi pagi nyala malam mati gitu kan, dia harus 24 jam. Yang kemudian harganya pun juga terjangkau gitu kan. Kemudian dari kualitas kuantitasnya itu ada ya, sampai ya kalau kualitas jelas ya gitu ya. Kemudian kuantitas, terus keterjangkauan. Nah, ini ada 4K kita istilahkan, itu ya target itu harus dipenuhi oleh operator pelayanan air minum ini atau PDAM ya, baru kita bisa dikatakan aman. Jadi misalnya lah kabupaten suatu kota ya, taruhlah kota Pematang Siantar. Ini saya kasih contoh karena Pematang Siantar ini piloting dari provinsi dari nasional sebagai kota yang 100% jangkauan pelayanannya 100% layak ya. Nah, kita akan ngitung lagi berapa dia yang aman seperti itu, yang dengan kriteria 4K itu tadi. Oh, gitu. Kak, jadi kalau misalkan ini kan akses air bersih dan juga sanitasi aman ini kan sangat berkaitan dengan kesehatan masyarakat. Kalau ini belum terpenuhi gitu, kalau dari angka tadi kan kita melihat belum nih gitu ya Kak. Ini apa dampaknya bagi kesehatan? Ini mungkin kita harus share benar-benar agar masyarakat juga sadar gitu Kak. Iya, betul. Nah, ketika air minum kita belum aman ya, belum layak, ataupun sanitasi kita belum aman atau belum layak ya, untuk minimal itu layak, ideal itu aman ya.
ya seperti stunting itu menjadi mengintai lah ya, mengintai anak-anak kita gitu kan. Kemudian juga penyakit-penyakit penyebaran seperti diare ya, difteri, dan itu juga bisa menggerogoti ya masyarakat ataupun balita seperti itu. Nah, kalau kita dari data ya, 1 dari 3 balita di Indonesia itu stunting, ya kan. Nah, kalau ini udah stunting ya, seperti kita tahu bahwasanya dari data-data pemerintah dan juga dari program-program yang sudah ada, kalau stunting ini tinggi berarti dia akan mengurangi produktivitas ya. Ya, kalau anak sudah tidak cerdas, produktivitas, berapa kerugian negara diperkirakan sekian ratus triliun, negara akan rugi setiap tahunnya kalau ini masih terlaksana gitu kan. Nah, itu sih yang paling krusial ya, penyakit gitu ya yang bisa menimpa masyarakat seperti itu. Nah, ini karena tadi menyinggung stunting juga, kita tahu di Sumatera Utara juga angka stunting kita juga masih cukup tinggi gitu. Nah, pemerintah juga berupaya untuk menekan angka stunting ini hingga 14%. Nah, seperti apa kontribusi tadi belum amannya akses air bersih dan sanitasi yang aman tadi terhadap Tegak Lurus dengan angka stunting kita yang juga masih tinggi kan? Iya, memang ya, sanitasi yang buruk dan pelayanan air minum yang buruk itu sebagai dua hal sebagai penyebab tingginya stunting ya, dan dia masuk ke dalam konvergensi strategi stunting ya, pengurangan nilai stunting. Nah, kementerian kita lah ya, Kementerian Kesehatan bekerja sama dengan Kementerian PUPR, Direktorat Sanitasi dan Direktorat Air Minum itu bekerja sama mereka. Nah, kebetulan juga USAID I Was Tangguh kemarin itu juga sudah menginisiasi di level Sumatera Utara ya, bagaimana kolaborasinya untuk hal ini bisa bekerja bareng seperti itu. Nah, makanya pemerintah memberikan ada hibah air minum ya, hibah sanitasi, hibah untuk diberikan kepada pemerintah kabupaten kota agar masyarakat yang rentan ini kan, yang marginal kan, masyarakat MBR kita sebut, masyarakat berpenghasilan rendah, mungkin mereka hidup di desil 1 sampai 5 seperti itu. Nah, ini yang diupayakan oleh pemerintah untuk memberikan bantuan-bantuan kepada masyarakat melalui kabupaten kota, mereka mendapatkan hibah sanitasi ataupun hibah air minum seperti itu. Itu yang untuk penyediaan air minum dan sanitasi tadi. Nah, tadi kita udah berbincang tentang akses air minum dan amannya sanitasi kita gitu kan. Ternyata Sumatera Utara ini masih seperti itu gitu ya Kak. Bagaimana dengan masyarakat kita Kak? Bagaimana mereka melakukan tingkat kesadaran untuk berperilaku hidup sehat gitu, dan juga melakukan hal-hal yang di kehidupan yang higienis dan sebagainya gitu. Iya. Buruknya perilaku PHBS ya, perilaku hidup bersih ini juga menjadi ujung tombaknya ya kan. Nah, selain dari kita itu mendorong masyarakat untuk atau membantu pemerintah untuk sanitasi perkotaan menuju aman dan juga air minum, kita juga bekerja di level masyarakat, merubah mereka dengan mengampanyekan ya, kita menyebutnya urban STBM, jadi pemicuan STBM, 5 pilar STBM seperti itu, mulai dari cuci tangan pakai sabun ya, sampai untuk tidak babs lagi. Nah, data ini kan dari target yang saya sampaikan tadi, sekian persen untuk air minum dan sanitasi, itu kita harus 0 babsnya, buang air besar sembarangan itu harus 0 gitu kan. Kalau masih ditemukan masyarakat kita yang babs, nah ini kan penyakit lagi ya gitu ya kan. Nah, dan ini menjadi salah satu juga dari pilar STBM itu tadi. Jadi masyarakat sudah kita minta tuh tidak babs lagi. Ternyata babs ini juga ada tingkat-tingkatannya loh Mbak Anggi gitu kan. Ya, jadi kalau kita awam ya ngelihatnya babs ini buang air sembarangan ya, buang air besar sembarangan di luar itu kan. Ternyata ada namanya kita sebut babs yang elit. Jadi offendification elite, OD elite kita sebut. Misal ya, di rumah kita banyak mungkin di antara kita para pendengar kita di sini, mereka mengatakan mereka sudah tidak babs, tapi lihat dulu gitu kan. Kamar mandinya bagus, toiletnya bagus, ya kan? Tapi pembuangan dia tidak kedap. Nah, dia masih membuang tinjanya ke parit busuk, atau tangki penampungannya belum kedap.
ya kan. Nah ini kita sebut dia masih babs, tapi yang elitnya gitu kan, karena kamar mandinya mungkin keramik gitu kan, bagus gitu kan, standar charter itu kan, mereknya bagus-bagus gitu kan, tapi kita lihat di bawahnya itu belum gitu kan, saluran penampungannya. Kemudian di rumah-rumah masyarakat masih belum ler angsa gitu kan, masih cemplung kayak gitu kan. Nah itu ya sesuatu yang juga yang mesti kita tingkatkan kalau menuju ke sanitasi aman. Kalau secara ininya biar mereka tidak terlihat dulu gitu kan. Nah seperti kucing aja bisa nimbun ya masa kita manusia tidak gitu ya. Nah kalau kita lihat lagi yang saya sampaikan tadi, ada ODLs itu mereka tidak mempunyai tangki penampungan yang kedap. Yang kedap itu kita lihat seperti aqua deh, botol aqua atau gelas, jadi di bawah di plester, di samping di plester seperti itu langsung gitu ya, itulah dia yang kedap ya kan. Nah kalau dia seperti itu akan ada beberapa waktu untuk dia akan penuh. Nah disinilah peran dari pemerintah untuk bisa menerapkan sanitasi perkotaan itu tadi. Jadi dia akan disodot, kemudian diangkut dan diolah di instalasi pengolah lumpur tinja. Ini harus dipastikan oleh pemerintah. Pemerintah lokal ya, pemerintah kabupaten kota harus menyiapkan regulasinya, menyiapkan lembaganya. Nah jangan sampai masyarakat sudah mengubah tangki septiknya menjadi kedap karena ada hibah-hibah sanitasi tadi bagi yang nggak mampu, dan masyarakat yang menengah ke atas sudah terpicu mau merubah ya, tapi tidak dilengkapi misalnya dengan adanya sedot tinja yang yang betul-betul diawasi oleh pemerintah. Bisa saja dia membuang permasalahan dari sana ke sini, misalnya dia buang di tempat yang lain. Nah itu sering kejadian di kebun sawit lah, ke sungai. Yang kita takutin mereka adalah membuangnya ke sungai. Nah karena sumber air bersih kita, air minum kita juga sesungai, air permukaan seperti itu. Nah kenapa harus ke IPLT? Karena di situ dengan sistemnya lumpur tinja tadi atau tinja tadi itu diolah di sana. Seperti itu, sehingga air dari pengolahannya itu sudah bisa dibuang ke badan sungai dengan kriteria tertentu, BOD tertentu ya, ada aturannya oleh Kementerian Kesehatan. Jangan sampai E. coli ini ya Mbak, ini bertebar kemana-mana ya. Harus aman, benar-benar aman ya Kak ya. Betul. Nah kalau kita tahu ya, pembangunan berkelanjutan kita juga kan menjadikan dua target ini gitu ya, akses air minum dan juga sanitasi aman ini sebagai target pembangunan berkelanjutan. Ini apa yang harus kita lakukan untuk mengejar target ini Kak Zulfa? Iya, ini salah satunya perannya IWOS ada di sana ya, untuk membantu pemerintah untuk percepatan pencapaian target tersebut ya. Target awal dikembangkan dulu Universal Access 2015. Kemudian dari MDGs kita berubah ke SDGs seperti itu ya kan. Kemudian ada RPJMN 2020-2024. Nah yang saya sebutkan tadi, target-target tadi itu adalah target di RPJM 2024 ya kan. Nah nanti di 2030 ya kita juga selain dari target nasional, kita juga punya target internasional, artinya untuk SDGs gitu kan ya, untuk air minum sanitasi ini di SDGs 6 gitu kan. Nah pemerintah pusat ya melalui juga pemerintah kabupaten kota ya ini memberikan program-program ya membantu pemerintah kabupaten kota untuk bisa mencapai program-program tersebut untuk bisa mencapai sanitasi aman dan air minum aman itu tadi. Nah salah satunya perannya ada USAID IWOS Tangguh. Memang kami ini tidak bisa membantu untuk semuanya, tapi pemilihan oleh tim teknis kami ya, yaitu Bappenas dan para kementerian terkait, ada kabupaten kota yang dipilih ini sebagai piloting ya, yang bisa direplikasi oleh kabupaten-kabupaten kota lain yang ada di provinsi tersebut, atau pemilihan provinsi yang action yang dilakukan oleh provinsi ini juga bisa direplikasi oleh provinsi-provinsi yang lain ya kan. Nah untuk mencapai target ini tentu banyak anggaran ya, effort yang harus dilakukan ya gini. Jadi dengan keterbatasan anggaran mungkin alasannya seperti itu, tapi dari kita juga memberikan peluang-peluang kerjasama ya yang tidak terlalu mengikat kepada pemerintah untuk bisa membantu pemerintah mengatasi permasalahan anggaran dalam menyediakan infrastruktur untuk air minum dan sanitasi aman
Gitu. Nah ini menarik nih, Kak Zulfa kan sebagai Regional Manager USAID IWOS Tangguh Sumatera Utara gitu kan, udah 15 tahun juga nih di Sumatera Utara berkecimpung dan bekerja sama dengan pemerintah provinsi dan juga kabupaten kota. Apa nih Kak yang sudah selama ini dilakukan terutama USAID IWOS Tangguh ya untuk mengatasi dua hal ini gitu Kak? Oke. Ya, mungkin saya bercerita sedikit. USAID IWOS itu ya sudah 3 periode di Sumatera Utara. Pertama namanya USAID IWOS 5 tahun 2011 sampai 2016. Kemudian USAID IWOS Plus dari 2016 sampai 2021. Nah, USAID IWOS Tangguh dimulai dari 2022 kemarin, insya Allah nanti sampai 2027 pertengahan, ya mungkin April seperti itu. Nah, memang core dari program yang kita pendampingan kepada pemerintah provinsi ataupun kabupaten kota adalah WOS ya, air minum, sanitasi dan hygiene. Nah, di IWOS Tangguh inilah ditambah menjadi WRM ya, ada tambahannya pengelolaan sumber daya air atau water resource management. Nah, kita bekerja sama dengan PDAM. Nah, PDAM yang ada di kabupaten kota terpilih itu kita bekerja sama. Kemudian kita juga bekerja sama dengan dinas PUPR-nya atau Perkimnya dengan dinas kesehatan. Nah, untuk di air minum ya, untuk di air minum salah satunya kemarin kita dengar sudah ada Spam Regional Mebidang ya. Ya, yang sudah diresmikan oleh Bapak Presiden, itu salah satu upaya dari pemerintah pusat juga dengan pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk bisa menambah sumber air baku untuk Medan, Binjai dan Deli Serdang, ya kan? Nah, effort yang dilakukan, nah ini kerjasama antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan juga karena IWOS Tangguh ada di sana, nah kita sama-sama bersama dengan pemerintah provinsi untuk memfasilitasi kegiatan ini mulai dari nol lah dulu ya sampai sekarang ini dengan kapasitas dia 1.100 liter per detik untuk 3 kabupaten kota ini mungkin akan segera diserah terimakan dan mungkin secepatnya masyarakat sudah bisa menikmati air yang dari hasil Spam Regional Mebidang itu tadi. Itu salah satu upaya yang untuk air minum ya. Kalau untuk sanitasi aman, yaitu kita di Sumatera Utara ini bisa dikatakan kita sudah mempunyai layanan lumpur tinja terjadwal. Ya kan, dari mulai kami dari IWOS Plus itu sudah kita dampingin beberapa, ada launching yang pertama tentu di Kabupaten Deli Serdang waktu itu, kemudian di Kota Medan Pak Gubernur langsung yang meluncing ya karena operatornya adalah PDAM Tirtanadi, ya kan, jadi Direktorat Air Limbah Tirtanadi. Nah, artinya pelanggan PDAM menjadi pelanggan lumpur tinja. Ya. Kemudian yang sudah ada juga di tebing tinggi, ya kan, mereka sudah punya layanan lumpur tinja terjadwal juga di Sibolga, ya. Dan saat ini kami sedang menginisiasi ini bisa terlaksanakan juga di Kota Binjai dan di Kabupaten Simalungun. Nah, satu lagi di Siantar juga sudah layanan untuk lumpur tinja terjadwalnya juga sudah mulai berjalan seperti itu. Dari program tadi itu Kak, itu ada beberapa, mungkin ada target berapa banyak ya, mungkin berapa tahun gitu ya, dan itu berapa banyak mengcover masyarakat dan juga daerah mana nih Kak? Tadi kan sudah ada beberapa tuh Siantar dan sebagainya. Daerah yang mungkin belum kita kerjasama gitu Kak. Oke. Ya, kalau IWOS Tangguh dia punya target memang. Ya, IWOS Tangguh itu 1,5 juta orang itu terlayani air minum aman. 1 juta orang terlayani sanitasi aman seperti itu. Nah, kalau pada periode di IWOS Tangguh sekarang ini dampingan kita itu 5 kabupaten kota, Medan, Binjai, Deli Serdang, Simalungun dan Pematang Siantar. Ya, ini Pematang Siantar dan Medan ini selalu nih dari mulai IWOS jilid pertama sampai sekarang seperti itu. Nah, artinya ini target yang diberikan kepada kami ya untuk bisa memberikan layanan ya, akses kepada masyarakat seperti itu Mbak Anggi. Jadi bisa jadi target kita biasanya kita bisa melampaui target ini.
1,5 juta Iya. tadi. Iya. Nah, ini selain program, mungkin apa yang perlu kita lakukan lebih gesit nih, gitu kan, Kak, terkait tadi pola hidup sehat untuk masyarakat. Seperti apa mungkin sosialisasi atau edukasi yang harus kita lakukan gitu untuk mengkampanyekan itu, gitu kan? Iya. Nah, ini kami selain bekerja sama dengan Dinas Kesehatan itu untuk pemicuan, kita sebut pemicuan untuk perubahan perilaku masyarakat, kita bekerja sama dengan jurnalis, dengan media gitu kan, dengan jurnalis perempuan yang ada di Sumatera Utara, terus dengan teman-teman media ya, dengan Diskonminfo Provinsi Sumatera Utara dan Diskonminfo juga di kabupaten kota gitu kan, dengan radio Deli Serdang Berseri ya, di bawah Diskonminfo Deli Serdang itu juga setiap bulan kita dengan isu yang berbeda kita coba memberikan kampanye lah ya untuk perubahan perilaku masyarakat, untuk memberikan penyadaran kepada masyarakat bahwasanya rumah tangga itu, kita itu perlu mendapatkan layanan air minum aman, dan kita itu perlu melakukan perilaku hidup sehat seperti itu. Nah, dan perlu menerapkan 5 pilar itu di rumah tangga kita, 5 pilar STBM maksud saya di rumah tangga kita, di lingkungan kita. Kemudian akan meningkat ya, mungkin di kantor ataupun di kelompok pengajian atau ya setelah di rumah tangga seperti itu, di lingkungan kita lah pokoknya. Tadi 5 pola perilaku hidup sehat tadi gitu ya, Kak. Itu bisa dijelaskan sedikit mungkin sekaligus memberi pesan gitu kepada masyarakat kita di Sumatera Utara ini, apa yang perlu gitu, yang penting untuk dijaga gitu kan, agar masyarakat itu memiliki akses air minum dan sanitasi yang aman. Iya. Dari perilaku hidup sehat atau STBM yang kita selalu kampanyekan ya, pemicuan kepada masyarakat ya kan, selain dari cuci tangan pakai sabun gitu kan, tidak babs lagi, kemudian mengolah air minumnya PAM RT gitu kan, dan juga sampah seperti itu, kemudian mengolah sampahnya itu ya artinya lingkungan kita bersih ya seperti itu. Yang paling penting adalah masyarakat itu kalau dia sudah tidak babs lagi ya kan, menjaga bantaran sungai yang ada di lingkungan mereka. Nah, kami ini pernah pada waktu periode IOS Plus dulu, bahwasanya ada sebagian dari masyarakat kita yang masih mengalirkan tinjanya itu ke sungai gitu kan. Nah, kita tahu kita berikan pemicuan ya bersama Dinas Kesehatan di kabupaten tersebut, dan mereka karena kita tahu di sana adalah ini loh, sumber air bersih yang akan dinikmati sepanjang air mengalir gitu kan, digunakan gitu kan. Nah, dengan pengetahuan ya memang ya masyarakat itu memang harus dikasih tahu seperti itu. Ya mereka dengan sukarela menghentikan kebiasaannya dan membangun jambannya sendiri seperti itu. Tidak membuang sampah ke sungai. Kita tahu ya 70% dari tercemar beratnya sungai itu karena aktivitas rumah tangga. Dari dapur, mandi, cuci, kakus, urin seperti itu. Itu dari kajian ya, 70% dari pencemaran sungai itu dari aktivitas rumah tangga. Nah, yang beraktivitas rumah tangga kan kita masyarakat ini. Artinya kita menjaga sungai kita ya. Karena kalau itu tidak kita jaga, dia akan berhenti pada saatnya. Seperti itu. 2020 lalu itu IWOS pernah mengadakan kajian kerentanan mata air di Sibolangit. Nah, dari proses kajian itu kita mendapatkan ya 4 liter per detik, 4 liter per detik dalam 1 tahun itu ada pengurangan debitnya seperti itu. Nah, artinya kalau dengan iklim yang sekarang ya yang tidak menentu, kalau sumber mata air itu tidak kita jaga, ya kita tidak bisa diprediksi lah beberapa tahun lagi ini akan terjadi kekeringan, kelangkaan seperti itu. Nah, Kak Zulpa, tadi dari bincang-bincang kita kan ternyata masyarakat Sumatera Utara kita ini masih banyak tangki septiknya itu yang septic tanknya itu yang belum kedap gitu, belum aman gitu ya, belum baik gitu ya. Nah, ini kalau misalkan tapi masyarakat merasa nggak masalah gitu karena belum langsung merasakan dampaknya. Nah, kalau misalkan tangki septic tank kita itu di rumah yang itu tidak kedap, itu apa
apa dampaknya? Kenapa itu Kak? Oke, saya balik nanya sama Mbak Anggi nih. Sudah pernah disedot nggak tangki septiknya? Belum. Dalam berapa tahun ini belum pernah sama sekali. Belum. Jadi seumur hidup ini belum pernah gitu kan. Belum. Nah, saya mungkin bisa berilustrasi gitu kan. Kita setiap hari ya itu mengeluarkan tinja 250 gram, seperempat lah. Ya ini kita timbang-timbang lah, kita gini lah, seperempat lah gitu kan. Nah di rumah Mbak Anggi ada berapa orang? Ada 4? Ya sekitar segitu. Ya, kalau ada 4 berarti satu hari ada 1 kilo. 1 kilo. 1 bulan 30 kilo. Ya, kalau 1 tahun 365 hari berarti 365 kilo. Kalau 10 tahun belum berarti 3.600. Nah bisa-bisa udah berapa ton dia itu. Apakah tangki septik yang ada di rumah atau penampung yang ada di rumah itu bisa menampung sekian ton? Enggak kan? Berarti dia kemana? Merembes dia, ya kan? Merembes dia ke lingkungan. Nggak mungkin dia terbang menguap gitu kan. Nah, apalagi kalau kita tinggal di perkotaan ini, ya kan, rumah itu rapat, ya. Nah, di depan mungkin di samping rumah kita atau di belakang rumah kita, di depan rumah kita ada tetangga yang punya sumur gali. Karena tadi belum semua bisa masyarakat terlayani oleh air perpipaan, ya, perpipaan PDAM atau perpipaan dari mata air yang disediakan oleh pemerintah seperti itu. Artinya mereka menggunakan tangki sumur, ya. Kalau dia sumur gali, kalau dia sumur bor udah jauh lah dia ke bawah gitu kan. Nah itu tuh tadi Mbak Anggi. Artinya kalau dalam seumur hidup kita, kalau kita nih umurnya Mbak Anggi berapa nih, 30 apa 25 tahun ya? Nah, berarti di rumah itu sudah berapa ton gitu kan. Nah kita bisa bayangkan saja bahwa limbah kita sudah kita tanam di bumi itu sekian ton dan mengalirnya tak mana seperti itu. Nah, itulah rantai itulah yang menyebabkan seperti yang saya sebut tadi, ada penyakit dan segala macam. Kenapa air tanah kita berkurang kualitasnya gitu kan? Karena dia pasti sudah tercemar, terkontaminasi oleh tinja kita, ya kan? Sementara ya kalau ada daerah-daerah di tepi pantai, ya, kalau dia tinjanya dibuang ke laut gitu, itu ikan tidak ada bisa hidup di sana, karena dia merusak terumbu karang. Ganas memang tinja kita ini. Jadi artinya kita menghimbau lah ya kepada masyarakat kita, ya, pelan-pelan gitu ya. Pelan-pelannya gini, kalau masyarakat MBR dia mungkin bisa mendapatkan tangki septik hibah, tapi belum semua juga karena anggaran pemerintah juga terbatas. Nah, kami di Ayus Tangguh itu kan juga bekerja sama di USAID Ayus Tangguh, bekerja sama dengan lembaga keuangan juga, ya kan. Bagi masyarakat yang mau mengganti tangki septiknya silahkan dicicil seperti itu. Itu untuk memudahkan masyarakat. Jadi kita ada namanya program untuk microfinance ya, yang mengakomodir seperti itu. Ya kita baru bisa di daerah dampingan kita melakukannya. Belum ke semua, yang harapan kita itu bisa direplikasi seperti itu. Jadi dengan berubahnya tangki septik masyarakat ini menjadi kedap ya, yang individu, karena pemerintah juga menyediakan komunal. Ya, itu ada beberapa rumah yang komunal. Jadi ada tangki septik ini macam-macam, individu sendiri, ada bersama, misalnya di gang sempit, ya kan, tidak punya lahan. Nah, bisa di gang itu digali. Nah, nanti antara rumah di depan gang itu bisa nyampur, bisa disatukan. Nah, disedot dalam periode tertentu. Karena dia kedap tentu ada penyedotan dalam periode tertentu. Kemudian kalau di Kota Medan ini memang luar biasa, Medan ini dia punya seriweret loh Mbak Anggi. Jadi untuk daerah-daerah kita punya IPAL di Cemara sana. Jadi masyarakat ya yang sudah dihubungkan saluran buangan tinjanya ke saluran kota, dan itu mengalir ke IPAL di Cemara yang diolah di instalasi pengolah air limbah seperti itu. Nah kan belum semua wilayah di Kota Medan dapat seperti itu. Nah, bagi kita dan masyarakat untuk kesadaran kita sendiri, tentu kita ubah tangki septik kita menjadi yang kedap ya, tangki penampungan kita menjadi yang kedap. Seperti itu Mbak Anggi. Iya, menarik sekali ya Kak Zulfa. Banyak yang belum tahu nih, masyarakat tuh tahunya kalau udah meluap baru kalau udah mampat baru tumpak baru dipanggil. Ternyata ada
periodisasi yang harus kita lakukan penyedotan ya untuk Iya, itu. itu kalau ini untuk 1 meter kubik tangki penyedap tangki penampungan kedap itu tadi, itu 1 meter kubik untuk 5 ada orang di rumah itu bisa disedot 3 sampai 5 tahun. Ya kan? Karena dia lumpur tinja. Jadi gini, tangki yang kedap itu dia ada ilmunya juga bangun, bukan asal-asal bangun ya. Kalau dia asal bangun nanti dia cepat penuh, ya kan? Jadi kita bersama Kementerian PUPR ya juga ada tangki yang sudah SNI ya, cara pembangunannya baik in situ ataupun ada juga yang fiber sekarang ini, sehingga dia dalam 3 sampai 5 tahun dia baru bisa penuh seperti itu. Jadi lumpurnya akan mengendap ya, seninya ya. Kalau UPTD yang kerjasama dengan kita juga dilatih bagaimana cara menyedot, bukan diangkat semuanya, ya kan? Karena itu kan ada filternya, bakteri-bakterinya. Dia bakteri itu yang memakannya kan, sehingga dia menumpuk itulah yang disedot. Gitu. Ya, jadi udah agak padatan dia, udah nggak ya seperti yang kita lihat deh seperti itu. Jadi jangan tunggu tumpat dulu baru kita sedot. Kita harus iya. paham bahwa itu merembes ke mana-mana. Iya, gitu ya. betul. Oke, terima kasih Kak Zulfa. Sangat banyak sekali ya insight pencerahan yang sudah diberikan Kak Zulfa kepada kita. Pentingnya pola hidup sehat. Masyarakat, ayo kita cuci tangan yang bersih, dan yang paling penting tadi penyediaan septic tank yang kedap. Ini yang paling penting agar air kita aman dan juga sanitasi kita aman, maka kesehatan masyarakat Sumatera Utara juga akan baik. Terima kasih atas bincang-bincangnya, atas waktunya dan juga kesempatannya Kak Zulfa bergabung di podcast Apa Cerita. Nah, penonton podcast Apa Cerita, nantikan selanjutnya podcast Apa Cerita dengan tema-tema berikutnya yang tentunya akan sangat menarik. Terima kasih kami ucapkan, jangan lupa like, share, dan subscribe podcast Apa Cerita kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.